Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Permata akan menyampaikan keutamaan salat subuh, duha, dan tahajud. Yang pertama ialah keutamaan salat duha. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapapun yang rutin salat duha akan diampuni dosanya, sekalipun dosa itu sebanyak busa di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa salat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkannya untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekah setiap pagi. Setiap tasbih membaca subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid membaca alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir membaca Allahu Akbar adalah sedekah. Amar bil ma'ruf adalah sedekah. Nahi 'anil munkar adalah sedekah. Semua itu terpenuhi dengan sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim nomor 1181. Wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat di awal hari. Aku akan lindungi engkau hingga akhirnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 437. Yang kelima, siapa yang sholat fajar berjamaah, kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya bagaikan pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 586. Yang keenam, pada diri manusia terdapat 360 persendian. Harus baginya bersedekah untuk setiap dari persendian itu. Mereka berkata, siapakah yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, daha yang ada di masjid kau tanam, atau sesuatu berupa gangguan di jalan engkau singkirkan. Jika kau tak mampu juga, maka 2 rakaat sholat duha akan mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, barang siapa yang keluar menuju sholat duha, sedang tak ada yang membuatnya capek kecuali saat itu, maka pahala laksana pahala orang yang berumrah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedelapan, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dinamakan pintu duha. Maka ketika datang hari kiamat, memanggillah yang memanggil nama Allah. Di manakah orang yang selalu mengerjakan sembahyang atasku dengan sembahyang duha? Inilah pintu kamu. Maka masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Yang kesembilan, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka akan ditulis sebagai orang-orang yang tidak lalai dalam mengingat Allah. Barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, akan ditulis sebagai orang-orang yang suka beribadah. Barang siapa yang melaksanakan 6 rakaat, maka akan dicukupkan ia pada hari tersebut. Barang siapa yang melaksanakan 8 rakaat, akan ditulis sebagai orang-orang yang selalu berbuat taat. Dan barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya mahligai di dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-10, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat duha, karena dengan sholat tersebut aku cukupkan kebutuhan pada sore harinya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Selanjutnya adalah keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surat Al-Imran ayat 26. Yang ketiga, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam hingga bengkak di kedua telapak kakinya. Lalu aku katakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?
Hadis riwayat Bukhari 8.449 dan Muslim 2819 dan 2820. Yang keempat, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat pada ujung kepala salah seorang di antara kalian jika tidur dengan 3 ikatan. Masing-masing ikatan mengatakan, engkau masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Jika ia bangun atas menyebut nama Allah, maka terlepas 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah ikatan berikutnya. Dan jika ia mengerjakan sholat, maka terlepas 1 ikatan lagi. Sehingga keesokan harinya ia menjadi giat. Demikian juga jiwanya akan menjadi lebih baik. Jika tidak demikian, maka keesokan harinya ia menjadi kotor, jiwanya lagi pemalas. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Yang kelima, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu, seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat. Sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, keutamaan sholat subuh. Yang pertama, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Haji riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menangkupannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang kelima, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Yang keenam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Yang ketujuh, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Demikianlah telah saya sampaikan beberapa keutamaan sholat subuh, tahajud, dan duha. Tentu saja masih banyak lagi keutamaan lainnya. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.